Berlatar pada tahun 1947, kisah akan berfokus pada seorang bankir bernama Andy Dufresne. Ini orangnya, dia dituduh atas kasus pembunuhan istri dan selingkuhannya yang seorang pemain golf yang pada malam kejadian, Andy terlihat sedang minum dan membawa sepucuk pistol dengan maksud hanya ingin menggertak mereka berdua dan tidak sampai membunuhnya. Entah bagaimana kronologi yang sesungguhnya, tapi polisi menemukan istri dan selingkuhannya sudah tak bernyawa dengan beberapa butir peluru milik Andy yang ada ditemukan di TKP. Mostly I wanted to scare them. How does that strike you as a fantastic coincidence, Mr. Dufresne, or is it just me? Since I am innocent of this crime, sir, I find it decided. Andy bersikeras tidak pernah melakukan tindakan keji seperti ini, tetapi semua orang menganggap jika Andy telah terpengaruh alkohol sehingga membuatnya lupa dan nekat melakukan pembunuhan tersebut, sehingga Andy resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman 2 kali seumur hidup untuk 2 korban yang berbeda. One for each of your victims. So be it. Beralih ke sebuah penjara bernama Shawshank yang akan menjadi tempat Andy menghabiskan seluruh hidupnya. Di sana kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Red. Ini cucungiknya, seorang narapidana senior yang sudah sejak muda berada di sini. Berulang kali memohon pembebasan bersyarat, Red selalu ditolak sehingga dia memilih untuk pasrah dan menjalani sisa hidupnya di penjara ini. How'd it go? Same old shit. Tibalah hari kedatangan para narapidana baru yang salah satunya adalah Andy. Pertama Red melihat Andy, dia sama sekali tidak berharap banyak dan mengira bahwa Andy adalah orang kaya yang manja, sehingga Red membuat taruhan 10 batang rokok untuk Andy yang dianggapnya tidak akan bertahan sampai esok hari. 10 cigarettes. That's a rich bet. Alright, who's gonna prove me wrong? Dan mari saya perkenalkan dengan Bapak Kepala Penjara bernama Norton. Ini bebenguknya. Beliau merupakan tipikal orang yang disiplin dan religius, yang hal itu dibuktikan dengan peraturan yang beliau buat bahwa seluruh tahanan dilarang berbicara kasar, mengumpat, menghina, dan segala macam tindakan yang bertentangan dengan agama. Discipline and the Bible. Here you'll receive both. Pria ini bernama Hadley, seorang kepala sipir yang terkenal galak dan kasar. Hal itu dibuktikan dengan tindakan arogannya memukul salah satu tahanan baru yang menyela pembicaraan saat kepala penjara sedang berpidato. Dan seperti kebiasaan di penjara Shawshank, para tahanan baru pun akan dimandikan layaknya seekor binatang ternak, kemudian diberi pupur atau bedak kutu yang diolesi ke seluruh tubuhnya, lalu dimasukkan ke dalam selnya masing-masing untuk menghabiskan masa hukumannya. Most new fish come close to madness the first night. Ketika lampu dimatikan dan jam istirahat mulai diberlakukan, saat itulah para tahanan senior pun langsung beraksi untuk mengintimidasi dan menguji mental para tahanan baru. Contohnya Haywood, ini bebangusnya yang sedang menggoda seorang tahanan berbadan gempal dengan mengatakan bahwa dirinya akan menjadi favorit tahanan penyuka sesama jenis atau homo dan akan menjadi bahan pelampiasan mereka seumur hidup. God, I don't belong here. Mendengar hal itu, tentu saja si tahanan berbadan gempal ini langsung menangis, selalu berteriak kepada sipir memohon agar dirinya dibebaskan. Namun seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kepala sipir Hadley ini merupakan tipikal orang yang temperamental dan kasar, sehingga melihat tahanan itu terus merengek membuat berisik seluruh penjara. Akhirnya Hadley menghajar habis-habisan tahanan tersebut tanpa rasa kasihan sedikit pun. Keesokan paginya, tahanan yang bekerja di klinik pun mengatakan bahwa si tahanan gempal sudah tewas akibat mendapatkan pukulan yang fatal dari sipir Hadley, di mana hal itu sebenarnya tidak diharapkan oleh Haywood dan semua tahanan senior karena niat mereka hanya ingin menjahili dan tidak sampai sejauh itu. Doc had already gone home for the night. Old bastard laid there to this. Do you mind?
Saat mandi, Andi pun didatangi oleh seorang tahanan homo paling terkenal di Sauseng. Dia bernama Boggs, ini bebenguknya, yang nampak tertarik dengan Andi. Namun Andi yang pendiam pun meninggalkan Boggs begitu saja tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, sehingga Boggs menjadi lebih penasaran dengan sosok si Andi ini. I like that. 1 bulan berlalu, Andi selalu menyendiri tanpa pernah berkomunikasi dengan satu tahanan pun, sampai akhirnya Andi menjadikan Red sebagai orang pertama yang diajak ngobrol. Yang inti daripada obrolan tersebut adalah Andi meminta sebuah barang selundupan, yaitu sebuah palu kecil untuk digunakan membuat patung dari batu kuarsa yang ditemukannya di penjara. 7 inches long. Looks like a miniature pickaxe. Limestone. So? Awalnya Red mengira jika Andi akan berniat untuk memukul kepala seseorang, yaitu si Boggs, karena dari gosip yang beredar Boggs sedang mengincar Andi dan sedang mencari kesempatan untuk mendapatkannya atau menggadabahnya, sehingga cukup masuk akal jika Andi memesan sebuah palu sebagai perlindungan diri. Tetapi Andi bersikeras menjelaskan bahwa dia tidak akan sampai melakukan tindakan seperti itu. Don't suppose it would help any if I explain to them I'm not homosexual. Red juga sempat mengira jika Andi akan menggunakan palu tersebut untuk kabur dengan cara menggali tembok penjara, tetapi Andi kembali menjelaskan bahwa jika Red melihat langsung ukuran dari palu tersebut, Red pasti akan tertawa karena butuh ratusan tahun untuk bisa kabur menggunakan palu sekecil yang ingin dipesannya tersebut. I missed something here. What's funny? You understand when you see the rock. Red kemudian mengatakan bahwa Andi hanya buang-buang uang saja memesan palu tersebut karena setiap beberapa bulan sekali penjara ini rutin melakukan penggeledahan dan penyitaan barang-barang selundupan, sehingga apabila Andi ketahuan menyimpan palunya, jangan pernah menyebutkan nama Red atau kedepannya Andi tidak akan pernah bisa berbisnis lagi dengannya. Red. Ketika barang selundupan tiba, betapa tertawanya si Red ketika melihat palu yang dipesan Andi ternyata sangat kecil sekali. Bahkan jika Andi berniat untuk kabur dengan menggali terowongan, dibutuhkan waktu 600 tahun, mungkin, untuk melakukan penggalian menggunakan palu sekecil itu. Suatu hari ketika Andi sedang bekerja di tempat cuci baju, dia pun disuruh untuk menggali sesuatu di gudang yang ternyata itu adalah sebuah jebakan dari Boggs dan kawan-kawan homeringnya yang langsung memeganginya. Tetapi karena Andi tidak sudi liang tagiknya menjadi korban, akhirnya Andi pun melawan sekuat tenaga dan menjadi bulan-bulanan si Boggs dan kawan-kawannya tersebut. Dua tahun Andi berada dalam situasi tidak mengenakan ini. Kadang dia bisa melawan, tapi lebih sering dia babak belur karena kekeh terus melakukan perlawanan, sehingga Red seringkali merasa miris dan kasihan melihat kondisi Andi yang selalu memarah setiap hari tanpa mendapatkan ketentraman sedikit pun. Prison life consists of routine, and then more routine. Tepat pada musim panas tahun 1949 diadakan sebuah seleksi untuk bekerja di luar ruangan dengan upah 1 bungkus rokok, di mana Andi, Red, dan beberapa tahanan lain pun masuk seleksi dan akan bekerja dengan mengecat gedung untuk 1 bulan ke depan. Ellis Redding. Wouldn't you know it? Ketika Andi dan kawan-kawan sedang bekerja, Kapten Hadley pun curhat kepada teman-teman sesama sipirnya mengenai pengelolaan uangnya yang berantakan, seperti pemotongan pajak yang tidak jelas, tunjangan yang diterima lebih sedikit dari seharusnya, dan berbagai masalah keuangan lain yang sama sekali tidak dipahaminya. Di mana Andi yang mendengarnya pun nampak akan menghampiri Kapten Hadley yang meski sempat dilarang oleh Red dan kawan-kawan, Andi tetap berjalan mendekatinya hingga para sipir terkejut dan sempat menodongkan senjata ke arahnya. Hey! Terkenal galak, Kapten Hadley pun langsung nyerenteng dan hampir saja membuat Andy jatuh dari gedung, di mana Andy secara lantang mengatakan bahwa dirinya sanggup mengatur dan menuliskan data keuangan Kapten Hadley supaya bisa terhindar dari pemotongan pajak tidak jelas dan lain-lain. What are you Jimmy staring at? Back to work. Let's go, work.
Dan Andi hanya meminta satu imbalan yang sederhana, yaitu cukup berikan satu botol bir untuk rekan-rekan kerjanya, dan si kapten tidak perlu mengkhawatirkan lagi soal pemotongan pajak tidak jelas, sehingga keuangannya akan kembali stabil. Every penny. You better start making sense. Dirasa penjelasan Andi cukup masuk akal, Kapten Hadley yang terkenal beringas pun secara tak terduga sepakat dengan Andi, di mana beliau membiarkan Red dan kawan-kawan menikmati birnya tepat di siang hari bolong, yang momen ini sangat-sangat langka terjadi jika bukan karena Andi yang ternyata hanya tersenyum di pojokan sambil memandangi mereka semua dengan penuh kebahagiaan. Drink up while it's cold, ladies. A strange little smile on his face, watching us drink his beer. Suatu malam diadakan sebuah acara nonton bareng yang memang biasa diselenggarakan untuk menghibur para narapidana, di mana Andi sendiri sudah menonton film ini 3 kali dalam sebulan, dan kali ini Andi meminta Red untuk menyelundupkan sebuah poster, lebih tepatnya poster Rita Hayworth, seorang aktris yang menjadi bintang utama pada film yang sedang mereka saksikan saat ini. Ketika Andi akan kembali ke sel, dia pun dicegat oleh Box dan komplotannya yang kali ini mereka memaksa Andi untuk membuka mulut dan menelan apa yang akan diberikannya. Pasti sudah pahamlah. Dan apa jawaban Andy? Box dan kawan-kawan pun sangat dibuat ngilu sekaligus tercengang dengan penjelasan Andi yang mengatakan bahwa ketika alat vital digigit, maka syaraf-syaraf yang ada di tubuhnya akan langsung bereaksi sehingga membuat korbannya akan sangat kesakitan seperti mau mati tapi tidak bisa mati, di mana penjelasan tersebut sontak membuat Box dan kawan-kawannya menjadi kesal dan hilang hasrat untuk menyalurkan bakatnya, yang alhasil mereka pun hanya menghajar Andy habis-habisan seperti yang biasa mereka lakukan sebelumnya. Boggs didn't put anything in Andy's mouth, and neither did his friends. Ketika Andi dimasukkan ke rumah sakit, Boggs pun harus menekam selama 2 minggu lamanya di dalam sel isolasi, di mana saat dia keluar dan akan kembali ke sel, di situ sudah ada Kapten Hadley dan asistennya yang langsung menghajar si Boggs habis-habisan oleh karena telah menghajar aset paling berharga di penjara, yaitu Andy Dufresne. Mam. Alhasil, Boggs pun dipindahkan ke penjara lain dan diprediksi tidak akan bisa berjalan lagi akibat mengalami luka serius yang dibuat oleh si kapten. Sementara Ray dan kawan-kawan pun berinisiatif untuk menyambut kesembuhan Andy dengan mengumpulkan beberapa batu kuarsa sesuai dengan hobi Andy, yaitu memahat. Yang ketika batunya sudah terkumpul, Ray pun langsung meletakkan semua batunya termasuk poster Rita Hayworth yang tempo hari sempat dipesan oleh si Andy. Suatu hari diadakan penggeledahan sel di mana Andy yang kebetulan sedang membaca Alkitab pun didatangi Bapak Norton dan Kapten Hadley yang langsung memeriksa selnya. Ditemukan beberapa barang selundupan tapi masih batas wajar dan tidak mencurigakan dan tidak berbahaya, termasuk poster Rita Hayworth yang seharusnya tidak boleh berada di dalam sel tahanan, tetapi karena kecerdasannya dan melihat Andy hobi membaca Alkitab, akhirnya Bapak Norton membuat pengecualian dan membiarkan Andy memiliki semua barang-barang selundupan ini. But you'll have the light of life. John chapter 8, verse 12. I'd hate to deprive you of this. Berkat track record dan kecerdasannya sebagai mantan seorang direktur bank, Andy pun ditunjuk untuk bekerja di perpustakaan penjara bersama seorang tahanan kakek-kakek bernama Abah Brooks. Ini orangnya yang pada hari pertamanya bekerja di sana, muncullah seorang sipir yang meminta tolong kepada Andy untuk membuatkan sebuah pengaturan keuangan dan biaya pendidikan untuk anaknya, yang dengan wawasan luasnya tentu hal itu adalah hal yang mudah bagi Andy. So, Mr. Deakins. Alhasil si Abah pun menceritakan kejadian hari itu kepada Ray dan kawan-kawan lain, di mana untuk kesekian kalinya Andy melakukan hal yang tidak biasa dilakukan oleh para tahanan lain, seolah tidak ada batasan antara tahanan dan seorang sipir, yang berkat kecerdasan dan wawasannya Andy melakukan berbagai hal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya.
I near soiled myself. I didn't need it. Suatu hari Andi pun meminta dana kepada Bapak Norton untuk memperbaiki perpustakaan dan menambah beberapa buku baru. Namun karena anggaran penjara tidak memungkinkan, Bapak Norton pun menyarankan Andi untuk meminta dananya kepada Dewan Pemerintah, di mana Andi boleh menulis surat setiap minggu sekali dan akan dikirim ke Dewan Pemerintah berharap dananya akan cair. And Meski belum mendapat respon, Andi yang pantang menyerah pun terus mengirimkan surat itu selama 1 tahun penuh. Yang di sela-sela itu, Andi pun kini menjadi orang yang ditunjuk untuk mengurusi pajak setengah para sipir penjara, termasuk Bapak Norton sendiri, sehingga hal itu menjadikan Andi sangat spesial dan menjadi aset berharga bagi sipir dan kepala penjara Shawshank sendiri. in fact, it got so busy at tax time, he was allowed a staff. Suatu hari terjadi sebuah momen menegangkan ketika si Abah tiba-tiba mengancam akan membunuh Haywood hanya gara-gara Haywood mengucapkan selamat tinggal kepada si Abah, karena faktanya si Abah memang tak lama lagi akan pergi setelah dinyatakan bebas bersyarat setelah puluhan tahun lamanya, yang hal itu menjadi sebuah dilema permasalahan tersendiri bagi si Abah yang meskipun ini adalah kabar baik, tapi perlu diingat bahwa si Abah sudah terlalu lama berada di penjara ini, menghabiskan masa muda dan masa tuanya di penjara Shawshank ini, sehingga ketika seorang tahanan harusnya merasa senang ketika akan bebas, si Abah justru merasakan sebaliknya, merasakan hal yang berbeda karena tidak ingin meninggalkan penjara Shawshank yang sudah dianggapnya sebagai rumah dan dunianya sendiri. 50 years. This is all he knows. Outside is nothing. Si Abah pun pamitan kepada burung gagak kesayangannya, kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada para sipir yang telah menemaninya selama 50 tahun ini, yang ketika naik bus, kita bisa melihat tatapan si Abah yang penuh dengan kesedihan dan ketidaktahuan mengenai dunia luar, yang meskipun pemerintah sudah menyediakan dia tempat tinggal dan pekerjaan, si Abah tetap tidak bisa menerima fakta yang dialaminya saat ini. Make sure you double bag like the lady says, understand? Yes, sir. Surely on the outside. Say hello, but he never does. 1 bulan dengan rutinitas yang sama, si Abah tetap tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan luar akibat terlalu lama berada di penjara. Bayangkan 50 tahun loh berada di penjara, yang secara logika wajarlah si Abah kaget dengan dunia luar yang serba cepat, apalagi usianya sudah tidak muda lagi. Kasihan ini sebenarnya si Abah. Sometimes it takes me a while to remember where I am. Sempat berpikir untuk melakukan kejahatan agar bisa kembali ke penjara. Akhirnya si Abah pun sampai pada titik depresi berat yang membuat dia nekat melakukan sesuatu yang di luar akal sehat, di mana beliau akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menggantung dirinya sendiri. 6 tahun berlalu, Andi pun mendapat kabar baik ketika pemerintah memberikannya sumbangan buku dan uang $200 untuk memperbaiki perpustakaan, di mana salah satu sipir pun sempat tersenyum senang dengan semua usaha Andi yang tidak pernah menyerah dengan mengirimkan surat selama 6 tahun lamanya, di mana senyuman si sipir itu pun langsung dilarang oleh si Kapten Hadley yang menyuruh Andi untuk segera membereskan buku-bukunya sebelum Bapak Norton pulang ke rumahnya. Now you better get all this stuff out of here like the captain said. I'm gonna go pinch a loaf. Dan entah apa yang ada di benak Andi, bukannya segera membereskan buku-buku tersebut, Andi justru masuk ke dalam ruangan Bapak Norton, kemudian memutar sebuah musik klasik yang didekatkan kepada speaker penjara. Alhasil alunan musik itu pun dapat didengar oleh semua tahanan, tidak terkecuali si Kapten dan Bapak Norton, yang meskipun sudah diancam untuk hentikan musiknya dan buka pintunya, Andi tetap duduk dengan santai sambil menikmati alunan musik tersebut bersama para tahanan yang berada di luar sana. Open it up!
Seminggu Andi berada di sel isolasi membuatnya sama sekali tak menyesal dengan apa yang telah dilakukannya, yang tujuan daripada Andi melakukan hal itu adalah untuk mengingatkan para tahanan bahwa dunia itu sangat luas, ada banyak hal di luar sana yang tidak bisa mereka dapatkan di penjara ini. Before I could take requests. Was it worth it? 2 weeks in the hole? Easiest time I ever did. Belajar dari kejadian si Abah Brooks yang terperangkap dengan penjara Shawshank, Andi tidak ingin kejadian itu terulang kembali kepada tahanan lain karena pada dasarnya ada satu hal yang tidak bisa direnggut dari seorang manusia, yaitu harapan. Tahun 1959, Andi kembali mendapat dana sebesar $500 dari pemerintah setelah dia mengirimkan 2 surat seminggu sekali dalam waktu sekian tahun, yang karena terus dikirimi surat setiap minggu, jelas saja Dewan Negara atau Dewan Pemerintah menjadi risih dan lebih baik membungkamnya dengan cara memberikan apa yang Andy minta, yaitu dana sebesar $500. Full payment of $500 just to shut him up. Dumbass. Dan dengan uang $500 tersebut, Andi pun menyulap perpustakaan penjara yang sebelumnya kotor sekarang menjadi sebuah perpustakaan mewah dan lengkap dengan alat musik dan buku-buku baru yang tentu saja akan menarik minat para tahanan lain untuk membaca buku dan menambah kembali wawasan mereka. And when and where we could. By the year Suatu hari Pak Norton pun sedang jumpa pers dengan para wartawan terkait dengan program pemerintah yang bertujuan untuk membuat para tahanan menjadi produktif dan memiliki manfaat bagi negara, yaitu dengan memperkerjakan mereka di luar penjara sebagai pekerja proyek jalan dan bangunan demi untuk kemajuan negara itu sendiri. Dan tanpa disadari oleh siapapun, Norton ternyata telah mengambil keuntungan dari program pemerintah ini dengan diam-diam menerima uang suap dari seorang kontraktor yang ingin agar proyek ini bisa diserahkan kepadanya tanpa diketahui oleh pemerintah. Di balik semua kebusukan Norton, tentu saja ada Andi yang rutin melakukan pembukuan, data, dan berkas-berkas untuk setiap kebusukan yang dilakukan oleh Norton, di mana semua berkas tersebut tersimpan aman di dalam berangkas rahasia Norton yang sekarang sudah tidak rahasia lagi karena Andi ikut terlibat dalam hal ini. Tell them they overstarch my shirts again, they're going to hear about it from me. Ketika sedang berduaan dengan Red, Andi pun mengatakan bahwa dirinya sadar betul jika Norton telah melakukan berbagai tindakan tercela yang sangat bertolak belakang dengan kepribadiannya yang religius, di mana Andi mengaku sudah membuat sebuah akun rekening rahasia tempat di mana dana tersebut dikumpulkan, yang dengan pengalamannya sebagai seorang mantan direktur bank, hal tersebut tidaklah sulit dilakukan olehnya. Straight as an arrow. I had to come to prison to be a crook. Tahun 1965, penjara Shawshank pun kedatangan seorang tahanan muda yang beragajul, arogan, dan masih memiliki jiwa muda yang tinggi bernama Thomas William. Di depan Andi dan kawan-kawan, Tommy mengaku sudah sering keluar masuk penjara yang berbeda untuk kasus-kasus kecil seperti pencurian uang, termos, kaleng kengguan, dan lain-lain, di mana Andi yang mendengarnya pun merasa miris dan menyarankan supaya Tommy menyelesaikan sekolahnya agar bisa mendapatkan pekerjaan lebih baik dari hanya seorang pencuri dan penjahat kecil yang tidak berguna. You don't seem to be a very good thief. Maybe you should try. Awalnya Tommy tersinggung dengan saran dari Andi, tetapi suatu hari Tommy pun berbalik pikir dengan menemui Andi secara pribadi, memintanya untuk mengajarinya cara baca tulis supaya dia bisa lulus ujian kesetaraan SMA, yang pasti ijazah tersebut akan sangat berguna ketika nanti dia keluar dari penjara ini. Yeah, fast. Thing is, Sebagai tipikal orang yang suka dengan tantangan, Andi pun menjadikan Tommy sebagai proyek barunya untuk melihat apakah Tommy bisa lulus ujian tersebut. Berbulan-bulan Andi mengajarinya, Tommy akhirnya bisa baca tulis meski harus membutuhkan energi ekstra untuk mengajari seseorang yang bantangul seperti si Tommy ini. Tetapi akhirnya Tommy bisa melewati ini semua dan tibalah saatnya untuk latihan tes ujian kesetaraan SMA. Ketika waktunya habis dan otaknya ngebul, saat itulah emosi darah muda Andi pun memuncak dengan marah-marah dan ambek-ambekan tidak pararugu kepada Andi di hadapan semua orang, lalu pergi begitu saja dengan membuang kertas ujian simulasi tersebut. 2 points.
Tommy yang menyesal pun menemui Red untuk curhat mengenai apakah dia sudah mengecewakan Andy. Red pun menjelaskan bahwa Andy bukanlah tipikal orang yang dendaman dan mudah menyerah, sehingga Tommy tidak perlu khawatir tentang hal tersebut. Red kemudian menceritakan tentang Andy dan asal-usul kenapa dia bisa masuk penjara, bahwa dulunya Andy adalah seorang direktur bank yang dituduh telah membunuh istri dan kekasih gelapnya yang seorang pemain golf, yang pada saat mendengar hal itu, raut muka si Tommy pun seketika berubah ketika teringat dengan seorang teman sesama napi yang memiliki cerita yang sama dengan apa yang dialami oleh si Andy. What? Di depan Andy dan Red, Tommy menceritakan tentang pengalamannya berada di penjara lain yang pada saat itu ada seorang tahanan satu selnya menceritakan bahwa suatu malam dia sedang mengintai seorang pria kaya, lebih tepatnya seorang pemain golf, di mana saat pria ini mengikutinya, ternyata si pemain golf itu berselingkuh dengan istri seorang direktur bank yang karena ingin mengambil semua hartanya, pria ini pun membunuh keduanya. Dan berdasarkan cerita yang beredar, direktur bank itulah yang dituduh sebagai pelakunya, padahal dia jelas-jelas adalah pembunuh sebenarnya kedua manusia laknat tersebut. It's the best part. Kind of roomy you pray you don't get. You know what I'm saying? Yakin bahwa dirinya tak bersalah, Andy pun segera menemui Pak Norton untuk memeriksa kembali kasusnya dan meminta agar polisi bisa memeriksa pelaku yang namanya disebutkan oleh Tommy tadi. Namun apa tanggapan beliau? Pak Norton yang tidak ingin kehilangan aset berharganya pun menolak melakukan permintaan Andy, sehingga Andy yang mengamuk pun harus dimasukkan ke ruang isolasi selama 1 bulan agar supaya dia melupakan keinginannya untuk bisa keluar dari penjara ini. If you want to indulge this fantasy, that's your business. Don't make it mine. Tommy sendiri baru saja menerima surat kelulusan ujian kesetaraan yang dibacakan langsung oleh Red di hadapan semua teman-teman sesamanya, yang hal itu jelas sebuah pencapaian luar biasa berkat bantuan dari Andy. Pada malam harinya, Tommy pun dipanggil oleh Norton untuk menceritakan ulang tentang kasus Andy, di mana Tommy dengan yakin 100% bahwa semua yang diceritakannya adalah sebuah kebenaran yang didapatkannya dari pelaku asli yang ditemuinya di penjara lain. Dan apabila perlu, Tommy siap bersaksi di persidangannya untuk membantu Andy dalam kasusnya, karena selain ingin balas budi, Tommy juga yakin jika Andy bukanlah pelaku pembunuhan tersebut. Mendengar semua yang dikatakan Tommy bisa berpotensi membuat Andy keluar dari penjara, tentu saja Norton tidak tinggal diam dan tiba-tiba ya, dengan kejinya si koplok Norton ini membunuh Tommy hanya gara-gara takut jika Andy keluar dari penjara ini dan tidak memiliki orang untuk membukukan semua kejahatannya lagi, sehingga daripada hal itu terjadi, Norton lebih baik membunuh Tommy agar tidak ada lagi saksi yang akan mengusut ulang kasus si Andy tersebut. 1 bulan berlalu, Andy akhirnya keluar dari sel isolasi dan duduk berdua bersama Red. Andy meminta Red melakukan sesuatu untuknya apabila sudah keluar dari penjara ini. Red diminta untuk mendatangi sebuah rumput besar di wilayah Buxton. Di sana ada sebuah pohon oak yang besar yang di bawahnya terdapat batu panjang yang tidak biasa. Ada sesuatu yang terkubur di bawah batu tersebut dan Andy ingin agar Red memilikinya apabila nanti dia keluar dari penjara. Melihat sikap aneh Andy setelah 1 bulan di sel isolasi membuat Red dan kawan-kawan menjadi cemas. Jangan-jangan Andy menjadi depresi dan sudah tidak waras lagi. Apalagi ketika Andy meminta sebuah tali kepada Haywood tadi siang, mereka semua menjadi tambah cemas. Jangan-jangan Andy akan bunuh diri sama seperti yang dilakukan oleh si Abah Brooks. I don't know. Singkat cerita, malam pun tiba. Seperti biasa, Andy membuat pembukuan untuk deposit atas semua dana suapnya selama ini, di mana Norton merasa sangat senang sekali dengan kembalinya Andy, kemudian menyuruhnya menyemir sepatu karena esok hari ada acara penting yang harus dihadirinya. Your deposits tonight.
Cuaca buruk disertai guludug malam itu merupakan malam yang panjang bagi Red karena sebagai sahabat terdekat Andy, tentunya Red masih kepikiran dengan perkataan Andy tadi siang, di mana Andy sendiri terlihat sedang memegang tali yang dimintanya tadi siang dan masih belum diketahui apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Alone in the dark with nothing but your thoughts, time can draw. Keesokan paginya ketika sedang absen, Red pun masih dibuat deg-degan ketika Andy tak kunjung keluar dari dalam selnya, yang ketika sipir memeriksanya, betapa terkejutnya beliau ketika melihat selnya masih dalam kondisi yang sama, tetapi Andy sudah tidak ada di sana. Oh my holy God. Karena Red adalah sahabat terbaiknya, Norton pun mencoba untuk mencari keterangan tentang kemana menghilangnya si Andy. Namun karena jawaban Red tidak memuaskan, si Norton pun melemparkan beberapa patung buatan Andy yang salah satunya dilempar tepat ke arah poster milik Andy dan... Not tomorrow, not after breakfast, now! Dan semua orang akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui bahwa Andy telah kabur melalui lubang yang dibuatnya, di mana para petugas yang mencari hanya menemukan baju tahanan yang sudah robek beserta sebuah palu kecil yang digunakan Andy untuk melubangi dinding penjara Shawshank. Berbeda dengan anggapan Red ketika mengatakan bahwa butuh 600 tahun untuk membuat lubang menggunakan palu sekecil itu, faktanya Andy hanya butuh waktu kurang dari 20 tahun untuk bisa melakukannya. Hari pertama saat Andy memiliki palunya, dia tak sengaja menemukan sebuah fakta menarik tentang kerapuhan yang dialami oleh dinding penjara ketika dia iseng menuliskan namanya pada dinding, di mana sejak saat itu Andy memiliki sebuah harapan untuk kabur dari penjara dengan sedikit demi sedikit mengikis dinding selnya, membuang bekas galiannya di lapangan, menutupnya dengan poster artis terkenal sehingga tidak ada satupun orang yang curiga bahwa selama 20 tahun ini Andy sedang melakukan penggalian untuk bisa kabur dari penjara Shawshank. Oh, Andy loved geology. Like I said, in prison, a man will do most anything. Pada malam Andy kabur, dia juga telah menukar semua berkas dan dokumen penting milik Norton dengan Alkitab miliknya dan kertas kosong yang tidak ada isinya, di mana Andy membungkus semua dokumen yang asli menggunakan plastik, masuk ke dalam sel pipa antara dinding sel dan dinding penjara, menggetok pipa besi saat petir menyambar agar tidak terdengar oleh siapapun, merangkak di dalam pipa penuh sejauh 500 yard atau 457 meter, dan berhasil keluar dari penjara Shawshank dengan dipenuhi tinja di sekutur tubuhnya. Shy of half a mile. Setelah keluar dari penjara, pagi itu juga Andy langsung mendatangi satu persatu bank di seluruh kota untuk mencairkan uang Norton yang ternyata selama ini didepositkan ke akun baru dengan identitas baru, yakni milik Andy sendiri, sehingga ketika semua uangnya sudah cair, Andy pun langsung meninggalkan kota membawa uang $370 milik si Norton. Mr. Steve who crawled through a river of shit and came out clean on the other side. Tak hanya itu, Andy pun memberikan semua dokumen penting milik Norton kepada pihak kepolisian yang isinya terdapat bukti kuat penyuapan, penggelapan, dan dana penjara termasuk pembunuhan atas nama Thomas atau si Tommy, yang pagi itu juga Norton langsung dibuat panik ketika dirinya masuk ke dalam berita di koran. Untuk itu dia pun langsung membuka berangkasnya untuk memusnahkan semua barang bukti, tapi apa yang Norton temukan justru sebuah Alkitab milik Andy yang di dalamnya terdapat lubang seukuran palu, yang ternyata cara Andy menyembunyikan palunya selama ini adalah dengan meletakkannya di dalam Alkitab yang sudah dilubangi tersebut. Ketika polisi datang, Kapten Haley yang sebelumnya dikenal galak dan beringas pun kini menjadi seperti ayam fried chicken yang akan digoreng, hanya diam saja menerima semua fakta ini, dan dengar-dengar dia menangis ketika para polisi membawanya. Untuk Norton, beliau pun memilih untuk bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri karena tidak sanggup harus menerima fakta yang tidak pernah dia rencanakan sebelumnya. Norton! Open the door. I'm
not sure which key How it is. the hell Andy Dufresne ever got the best of him? Beberapa tahun setelah Andy kabur dan Shawshank menjadi penjara yang damai, permohonan bersyarat Reid pun akhirnya diterima sehingga dia akhirnya bisa menghirup udara bebas seperti yang diidam-idamkannya selama ini. Sama seperti Abah Brooks, Reid pun mendapat tempat tinggal bekas blok yang di atasnya terdapat tulisan yang dibuat oleh si Abah sebelum akhirnya gantung diri. Reid pun bekerja di toko yang sama dengan atasan yang tidak terlalu menyukainya, dan semua hal baru ditemuinya benar-benar sulit untuk diterima akibat terlalu lama berada di penjara dan tidak siap dengan segala sesuatu yang bukan zamannya lagi. Sama seperti si Abah, Reid juga sempat berpikir untuk melakukan kejahatan untuk melanggar pembebasan bersyaratnya, tetapi Reid seketika teringat dengan pesan Andy yang mengatakan tentang sebuah padang rumput besar di wilayah Buxton, yang alhasil Reid pun pergi ke sana untuk mencari sebuah pohon oak yang di bawahnya terdapat batu panjang yang tidak biasa. What's blind? Setelah berhasil menemukannya, di situ Reid mendapatkan sebuah kotak kaleng yang isinya terdapat surat yang dibuat oleh Andy bahwasannya dia sedang membuat sebuah proyek baru di daerah Texas. Jika Reid membacanya, dia berharap agar Reid mau mendatanginya untuk proyek baru yang lebih besar. Dengan senyum penuh kebahagiaan layaknya orang bebas yang sesungguhnya, Reid akhirnya menemukan Andy dengan sebuah kapal tua yang merupakan proyek terbarunya, di mana Andy sama sekali tidak pernah berubah sejak mereka berdua berpisah, karena Andy selalu optimis terhadap segala hal dan senang melakukan berbagai tantangan yang merupakan ciri bahwa manusia harus punya sebuah tujuan dan harapan agar bisa menjadi manusia sejati yang sesungguhnya. Tamat, ending yang cukup memuaskan.